Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kita akan membahas seperti biasa artikel dari Harvard Business Review. Kali ini kita akan membahas artikel berjudul The Test of a Prince yang diambil dari Harvard Business Review bulan September tahun 2007. Inti dari artikel ini adalah membahas tentang bisnis keluarga. Bagaimana seorang putra mahkota adalah biasanya anak dari pemilik perusahaan, itu pada saatnya akan mengambil alih kedudukan sebagai pemimpin di perusahaan. Dan seperti biasa dalam bisnis keluarga, bukan hanya ada shareholders yang lain, ada family yang lain, kemudian juga profesional yang lain juga akan melihat kenapa dia yang dipilih, ya. Dan ini sangat relevan karena kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali bisnis keluarga. Dan kalau kita tahu bisnis keluarga itu biasanya kita mulai di Indonesia itu banyak yang dimulai sejak awal-awal Indonesia merdeka ini, dan sekarang sudah memasuki generasi kedua, bahkan generasi ketiga, bahkan generasi keempat. Dan memang idealnya at the end bisnis keluarga itu go professionals, yang memegang pimpinannya adalah profesional. Tetapi masih banyak sekali yang tetap saja putra mahkota yang akan mengambil alih posisi kepemimpinan dari perusahaan tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas tantangan apa yang dihadapi oleh seorang prince, seorang putra mahkota pada saat dia dipilih untuk mengambil alih posisi sebagai pemimpin perusahaan dalam perusahaan keluarga. Dan tentunya dalam artikel ini didasarkan satu research, dan kita akan melihat aplikasi realnya dari pengalaman dari Pak Charles Serang, yang kita tahu Pak Charles Serang merupakan pewaris dari tahta perusahaan PT Nyonya Menir. Walaupun Pak Charles Serang ini bukan putra dari pendiri dari PT Nyonya Menir, Ibu Nyonya Menir, tapi cucunya, ya. Jadi bukan putra mahkota, cucu mahkota ini, ya. Cucu mahkota take over di position. Dan kita tahu bahwa tantangan Pak Charles pada saat took the position as the leader of the company, banyak sekali tantangan, dan ceritanya udah mirip cerita film begitu. Nah, hari ini kita hadirkan Pak Charles ini untuk kita share, untuk berdiskusi tentang pengalamannya dalam satu framework artikel dari Harvard Business Review ini. Pak Charles, selamat datang. Dan juga para intellectual business community yang hadir di sini untuk ikut berdiskusi dengan kita. Pak Charles, kita sebelum kita masuk ke dalam topik ini, mungkin Pak Charles bisa ceritakan kenapa sih dari Nyonya Menir sebagai owner atau pendiri dari perusahaan itu diwariskannya langsung ke Pak Charles gitu loh, bukan ke anak gitu, Pak? Iya, sebenarnya waktu itu memang saya belum ada berpikiran untuk masuk Nyonya Menir, ya. Sebenarnya dari Ibu Menir sudah memberikan putra mahkota kepada ayah saya. Tapi ayah saya meninggal lebih dulu dari Ibu Menir, yang nggak diketahui oleh Ibu Menir sendiri. Jadi kelihatannya mulailah tuh goncang, ya. Waktu saya mewakili ayah saya, mulailah saya menjadi bagian daripada proses bagaimana mengangkat menjadi kata pemimpin di Nyonya Menir sendiri. Jadi berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari kita sendiri. Mestinya ayah saya dulu dong. Nah, karena ayah saya meninggal lebih dulu, maka itu Ibu Menir nggak tahu waktu itu meninggalnya. Sampai beliau pun meninggal juga. Nah, timbullah krisis di dalam Nyonya Menir itu sendiri. Jadi setelah itu barulah ada kompromi, ya, di antara keluarga itu kira-kira siapa. Sebenarnya bukan saya, tapi my uncle, ya, my uncle waktu itu. Nah, my uncle itu karena banyak beberapa katakan situasi dalam kehidupannya tidak begitu menunjang di dalam manajemennya, akhirnya mulailah timbul satu katakan beberapa konflik-konflik di antara keluarga itu. Dan saya pada waktu itu membackup my uncle, yang saya rasa sebagai orang katakan yang lelaki dan punya katakan wawasan cukup wise, cukup bijak. Nah, kita bantu yang pada waktu itu memang ada beberapa katakan pro and kontra, dan timbullah masalah kekeluargaan yang cukup berat. Ya. Jadi dari Ibu Menir, dari Nyonya Menir itu beralihnya langsung ke Pak Charles atau ke my uncle, ya? Katakan adik dari ayah saya yang paling kecil, tapi dari ayah yang berbeda. Beliaulah yang jadi pada saat itu jadi pemimpin, ya. Betul. Seharusnya putra mahkotanya adalah
ayahnya Pak Charles, tapi ayahnya Pak Charles meninggal dulu, jadi yang mendapatkan limpahan dari Ibu Menir untuk melanjutkan adalah paman. Pamannya. Ya. Jadi paman itu kemudian ceritanya gimana? Terus Pak Charles itu seolah-olah karena my uncle tidak begitu menguasai masalah perjamuan, jadi akhirnya ada beberapa konflik di antara keluarga itu. Kan ada 5 orang ya. Jadi ada my auntie, saya sebagai mewakili keluarga ayah saya, dan juga my uncle yang katakan ditunjuk sebagai koordinator yang lah katakan itu. I see. Nah, pada waktu itu memang terjadi beberapa pemikiran karena di dalam kehidupan keluarga ini memang nggak jelas kira-kira misalnya apa sih kita punya misi gitu. Nah ini yang perlu katakan karena namanya keluarga itu kan nggak jelas, visionnya nggak ada, missionnya nggak ada, terus objektifnya tujuannya per tahunnya nggak tahu, yang tahu pokoknya ada profit bagi-bagi aja. Karena itu mulai dari perusahaan perumahan di rumah kemudian membesar Pak ya. Dari itu saya mulai memikirkan market share. Kita begitu penting market share, kenapa pentingnya? Mereka nggak ngerti yang penting kan pokoknya ada profit. Dan itulah mulailah berkembang bahwa saya lebih fokus pada market share, maka itu saya usahakan promosi-promosi lebih digencarkan gitu loh. Tapi ada sebagian mengatakan waste of money gitu. Karena advertising promotion kan kalau ada di seginya beberapa manajemen mengatakan ada yang nggak setuju lah begitu ya. Right, Oke Pak Charles, jadi dari artikel Harvard Business Review yang berdasarkan research, penulis ini mengatakan dari studi tentang bisnis keluarga didapatkan bahwa para family dan stakeholders yang lain biasanya ngelihat calon mahkotanya menilai itu ada 4 yang dinilai. Pertama yang dinamakan qualifying test. Ini orang qualified atau enggak ya. Qualified itu dinilai dari pendidikannya apa, kemudian umurnya berapa, biasanya udah cukup matang atau belum, dan faktor-faktor yang biasa dicari sebagai kualifikasi kalau perusahaan itu mencari tenaga profesional juga ya Pak. Kalau kita mencari tenaga profesional pasti dia mencari juga kualifikasi kan, umurnya, pengalamannya, sekolahnya ya. Kemudian yang kedua adalah yang dinilai juga self-imposed test ya. Jadi apakah orang tersebut ya ahli waris perusahaan ini bisa menetapkan satu target yang bisa dia capai sendiri gitu ya. Jadi pengen lihat aja nih orang berani kasih target berapa, berani menjanjikan berapa, dan bisa nggak dia deliver. Nah itu self-imposed test yang biasanya dinilai juga oleh para shareholders yang lain. Ini untuk membuat para shareholders yang lain setuju bahwa memang ini calon yang tepat gitu ya. Dan yang ketiga adalah circumstantial test, adalah biasanya yang ingin diwariskan perusahaan itu dites dulu. Biasanya nggak langsung jadi presiden director, misalnya dikasih posisi ya coba pimpin tenaga sales dulu deh ya, mampu nggak, atau dikasih satu project dalam perusahaan ini, bisa nggak, mampu nggak dia menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir adalah political test. Political test adalah kita tahu bahwa kalau ada satu orang yang dinominasikan, jangankan itu keluarga, profesional aja waktu dinominasikan kan banyak yang pro dan kontra, banyak yang nggak senang kan, kenapa dia, kenapa bukan saya, atau kenapa bukan si dia yang lain gitu ya. Nah bagaimana orang ini bisa memenangkan hati orang-orang yang nggak setuju tersebut, mirip seperti bagaimana Obama memenangkan hati para kompetitornya gitu ya, sampai para kompetitornya aja mau sekarang bekerja untuk Obama untuk menjadi menteri-menterinya gitu kan. Nah jadi itulah yang dikatakan dalam research ini, yang kita ingin tahu di dalam pengalaman Pak Charles, apakah terjadi hal tersebut seperti itu kan. Kalau kita lihat bahwa dalam hal ini Pak Charles, dan tentunya kita bisa apply juga buat para business leaders dan intellectual business community yang punya bisnis keluarga saat ini, yang mungkin punya calon ahli waris, untuk mempersiapkan bagaimana calon ahli waris ini bisa menduduki posisi yang kita inginkan dia duduki sebagai pemimpin perusahaan dengan selamat dan diterima oleh semua orang ya. Pak, dari segi qualifying test menurut Bapak dinilai qualified nggak oleh? Iya, pada waktu itu memang saya kembali dari Amerika, mereka mengatakan hanya teori tuh. You know the knowledge but not the skills. Jadi berarti kita harus berani menjelaskan pengalaman kita kan jauh sekali daripada mereka. Lalu saya minta tempat lokasi bahwa saya bisa kembangkan misalnya Indonesia Timur. Saya berikan, betul apa yang dikatakan oleh Dr. Bayu, bahwa saya diberikan a challenge of places ya, beberapa kota lah. Saya diminta membangun kota Jambi,
ada Bangka Belitung, ada beberapa kota. Sebagai posisi apa waktu itu, Pak? Waktu saya sebagai kata marketing trainee ya, dalam itu ya. Marketing trainee. Oke. Pak Charles, karena waktu kita harus break sebentar ya, dan para business leaders dan intellectual business community, kita break sebentar, kemudian untuk kita masuk ke dalam segmen berikutnya untuk kita explore lebih lanjut bagaimana Pak Charles bisa melalui tes-tes ini di antara para keluarganya, apakah para keluarganya bisa menerima pada akhirnya dan apa yang terjadi. Kita akan lanjutkan ke dalam segmen berikutnya.